Salam sejahtera sahabat GKI Keranggan yang terkasih. Hari ini saya mengajak kita membuka Yohanes 5 ayat 7 sampai 9a. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, orang lumpuh ini 38 tahun dikatakan ya di ayat-ayat sebelumnya dia sudah mengalami sakit itu. Dan dia dikatakan juga sudah sangat lama dalam keadaan itu menanti kesembuhan di tepi kolam Bethesda yang sewaktu-waktu malaikat turun, airnya berguncang, lalu siapa saja yang paling pertama masuk dalam kolam itu dia sembuh. Dan di situ ada orang-orang sakit lain yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh ya seperti orang ini. Kita bisa bayangkan bahwa ketika air berguncang siapa yang paling terlambat untuk masuk ke dalam kolam itu. Ya, walaupun dia bisa memakai kedua tangannya untuk menggerakkan tubuhnya, ya, dia mengangkat tubuhnya lalu menggerakkan ke depan, dua tangannya jadi topangan gitu. Tapi dia pasti kalah oleh orang buta dan juga oleh orang timpang tadi ya. Nah, tetapi kita bisa belajar dari orang yang sakit ini, orang yang lumpuh ini, yang sudah sangat lama ini, bahwa dia orang yang luar biasa. Kok dia bisa? Udah jelas-jelas dia pasti kalah ya. Dari jawabannya ayat 7 juga kita bisa lihat ya, sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia sadar betul, dengan matanya dia bisa melihat bahwa dia sangat tipis harapannya untuk bisa menjadi pemenang, untuk mendapatkan kesempatan pertama nyemplung ke kolam yang berguncang itu. Tetapi kok dia masih tetap di situ? Nah, itu yang mau kita lihat. Betapa orang ini, orang yang meski nyaris tidak ada harapan, kalau mau dibilang tidak ada harapan sama sekali kan siapa tahu ya, ada orang yang menurunkan dia, menggotong gitu kan, siapa tahu ada yang lewat yang baik hati. Tapi kita bisa lihat bahwa nyaris ya, kalau tidak ada orang yang menolong dia, nyaris orang ini adalah orang yang sama sekali tidak ada harapan untuk menjadi pemenang pertama masuk ke kolam itu dan sembuh. Tapi dia masih tetap ada di situ. Dia tetap setia, dekat dengan sumber kesembuhan dia ya. Dia tetap menjaga nyala harapan secercah itu yang ada dalam batin dia ya, walaupun cuma tipis banget ya, dan mungkin nyaris nggak ada. Mungkin kalau orang yang gampang putus asa, udahlah buat apa ya, tinggalin aja, udahlah aku memang udah lumpuh dari sananya dan aku akan seperti ini terus. Tapi dia tidak ya. Siapa tahu mungkin ya tiap hari mungkin dia selalu membangun harapan itu, menjaga harapan itu dengan menyemangati dirinya, siapa tahu. Dan harapan yang secercah itu, yang sangat tipis itu, tiba-tiba ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Dan kemudian ada obrolan itu, maukah engkau sembuh? Dan dia bilang, begini ya, keadaanku begini, aku sulit untuk jadi orang yang nomor satu. Tapi Tuhan menangkap orang ini, walaupun dia nggak jawab langsung, iya aku mau sembuh, tapi kelihatan sekali dia orang yang mau sembuh dari jawabannya kepada Yesus ya. Justru karena dia mau sembuh lah dia tetap ada di situ, sekalipun tadi nyaris tanpa harapan ya. Nyaris harapan itu tidak ada untuk dia, tapi dia tetap menjaga yang nyaris tidak ada itu ya, yang sangat kecil secercah itu. Dan Bapak Ibu, dia mengalami mukjizat tidak seperti yang dia bayangkan selama puluhan tahun ya. Dia pikir dia akan sembuh dengan cara lama itu ya, mungkin dia menjadi orang yang terakhir yang sembuh. Nggak apa-apa, ketika orang semua udah sembuh nanti dia gitu ya, yang pelan-pelan dia akan berjuang ke kolam yang
berguncang itu ketika nggak ada saingan lagi, mungkin dia mikir gitu, atau ada orang yang baik gitu ya. Tapi ternyata bukan ya. Tuhan menunjukkan cara yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh laki-laki lumpuh ini ya, orang yang lumpuh ini. Sama sekali berbeda. Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah terpikir. Ada orang yang penuh kuasa, ada Tuhan yang penuh kuasa, tiba-tiba datang dalam hidup dia dan menyambut secerca harapan itu lalu mewujudkannya. Melihat secerca harapan itu lalu mewujudkannya, menjadi nyata dalam hidup orang yang sudah sangat lama menjaga harapan itu. Dan orang itu, Bapak Ibu, langsung begitu sembuh, dia bangun, dia angkat tilamnya dan berjalan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan dia mendapatkan apa yang selama ini ya, sangat dia inginkan dan sangat terasa jauh akan menjadi kenyataan hanya dengan kehadiran Yesus di hidupnya. Dengan jalan yang sama sekali berbeda dengan yang dia pikirkan selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini dalam situasi Omikron yang meningkat dan juga kita pikir sudah landai dan akan normal lagi, ternyata kita kembali di rumah, tapi hari ini kita diingatkan, jangan patah arang, ya. Jaga terus harapan dalam hidup kita walaupun hanya secerca. Bagi setiap kita yang udah mulai kemarin mulai pikir akan berakhir dan kita akan begini begitu, mari kita belajar menyerahkan secerca harapan itu ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan dengan caranya yang mungkin sama sekali tidak pernah kita pikirkan berkarya dalam hidup kita. Ya, selamat menanti karya Tuhan yang ajaib di hidup Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.